Halo, selamat malam. Nama saya Nimade Iin Indraswari dengan NIM 05769531, Program Studi Administrasi Bisnis dari Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, saya akan membahas topik mengenai mengaktualisasikan catur purusata dalam kehidupan era digital. Dalam ajaran Hindu, catur purusata berarti 4 tujuan hidup manusia, yaitu dharma, artha, kama, dan moksa. Nah, 4 tujuan ini dikenal sebagai kerangka nilai dalam Hindu untuk menata kehidupan manusia secara utuh, yaitu moral, ekonomi, psikologis, dan spiritual. Nah, dharma berkaitan dengan kebenaran, kewajiban, dan moralitas. Artha berkaitan dengan kesejahteraan atau pemenuhan kebutuhan hidup. Kama berkaitan dengan keinginan, rasa bahagia, kenikmatan yang wajar. Nah, sedangkan moksa merupakan tujuan tertinggi, yaitu pembebasan spiritual dan kedamaian batin. Dalam hubungan hierarkisnya, artha dan kama tidak dilarang, tetapi diarahkan oleh dharma. Moksa menjadi tujuan akhir agar manusia tidak terikat sepenuhnya pada materi dan kesenangan duniawi. Nah, pada era digital, catur purusata menghadapi tantangan besar. Salah satu contohnya adalah hedonisme digital seperti kebiasaan mengejar validasi melalui sosial media, flexing, menyebarkan informasi yang tidak benar, menghina orang lain demi konten, atau mengejar uang dan popularitas tanpa etika. Kasus seperti ini bertentangan dengan dharma karena tindakan manusia tidak lagi didasarkan pada kebenaran dan tanggung jawab, tetapi pada keserakahan, keinginan berlebihan, dan ego. Hal ini sejalan dengan ajaran Bhagavad Gita ke-16.21 yang menyebutkan bahwa kama, krodha, dan lobha merupakan keinginan yang tidak terkendali, kemarahan, dan keserakahan yang merupakan pintu kehancuran diri yang harus ditinggalkan. Dalam konteks digital, sloka ini relevan untuk mengingatkan bahwa media sosial dapat menjadi ruang kebaikan, tetapi juga dapat menjadi ruang kehancuran moral jika digunakan tanpa pengendalian diri. Nah, kesulitan mengaktualisasikan catur purusata di era digital disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, budaya materialisme, yaitu kecenderungan menilai hidup dari uang, barang, penampilan, dan status sosial. Yang kedua, individualisme, yaitu ketika seseorang lebih mementingkan eksistensi pribadi daripada dampaknya bagi orang lain. Yang ketiga, distraksi teknologi, karena notifikasi, hiburan instan, dan media sosial membuat manusia menjadi sulit fokus. Yang keempat, lemahnya pendidikan karakter, sehingga kecerdasan digital tidak selalu diikuti oleh etika digital. Nah, yang kelima, minimnya kontrol diri, sehingga keinginan lebih sering menguasai tindakan. Kondisi yang ideal yang diharapkan adalah kehidupan digital yang seimbang. Dharma diwujudkan dengan menggunakan teknologi secara jujur, santun, dan bertanggung jawab. Artha diwujudkan dengan mencari penghasilan melalui cara yang etis, misalnya bisnis digital, pekerjaan kreatif, atau pemasaran online tanpa menipu. Kemudian kama diwujudkan dengan menikmati hiburan secara wajar, tidak berlebihan, dan tidak merugikan diri sendiri. Nah, yang terakhir, moksa diwujudkan dengan menjaga ketenangan batin, tidak diperbudak oleh validasi online, serta tetap menyediakan waktu untuk sembahyang, refleksi diri, dan pengendalian pikiran. Landasan normatif lainnya terdapat dalam Bhagavad Gita 3.35 yang menekankan pentingnya menjalankan swadharma, yaitu kewajiban sesuai peran dan kapasitas diri, daripada meniru jalan orang lain. Pada era digital, ajaran ini mengingatkan kita agar tidak mudah membandingkan hidup dengan pencapaian orang lain di media sosial. Selain itu, Bhagavad Gita 6.17 mengajarkan pentingnya keseimbangan dalam makan, rekreasi, pekerjaan, tidur, dan kesadaran diri.
ini juga sangat relevan dengan kehidupan modern agar manusia tidak tenggelam dalam aktivitas digital secara berlebihan. Nah, dengan demikian, catur purusata tetap aktual di era digital. Ajaran ini tidak menolak kemajuan teknologi, tetapi memberi arah agar teknologi digunakan untuk kehidupan yang benar, sejahtera, bahagia, dan tetap berorientasi pada kedamaian rohani. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.